Halo anak-anak ibu yang baik, kelas 6, selamat pagi nak, salam sehat, salam jumpa dari ibu. Tetap semangat ya nak, walaupun kita belajar dari rumah. Anak-anak ibu yang baik, ibu berharap kamu memberikan yang terbaik dalam dirimu. Rajinlah belajar, rajinlah berdoa, rajinlah berbuat baik. Tunjukkan dirimu bahwa kamu adalah seorang yang baik. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat-Mu yang masih dapat kami rasakan hingga pada saat ini. Bapa yang baik, kami hendak belajar, senantiasa sertai kami agar dapat belajar dengan baik. Dan berikan semangat kepada kami selalu Tuhan, agar kami mampu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami mengidolakan Engkau yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anakku yang baik, mari kita mulai pelajaran kita. Pada hari ini kita akan belajar yaitu tentang seluruh pribadi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Ya, boleh kita lihat nak pada gambar yang ibu buat sebelum kita belajar ya, bahwa ada beberapa tokoh yang mungkin merupakan idolamu. Ya, nanti sebutkan satu persatu, yaitu Presiden kita Joko Widodo, dan juga pemain bulu tangkis kita, dan juga pemain bola yang terkenal di dunia itu Ronaldo ya nak. Itu ibu buat dalam gambar itu, dan ada orang yang mengidolakan itu. Kita juga sangat mengidolakan orang-orang yang terkenal. Ya, Yesus datang ke dunia adalah untuk memaklumkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah bahwa Allah yang meraja, Allah yang berkuasa atas hati manusia, pikiran manusia, sehingga tercipta kedamaian, sukacita, dan kebahagiaan. Ya, Allah telah datang bertindak menyelamatkan manusia dari segala dosa dan penderitaan melalui pewartaan dan karyanya. Ya, anak-anakku yang baik, mari lihat pribadi Yesus sebagai idola. Ini nanti dapat dilihat nak, yaitu Lukas 1 ayat 26 sampai 38, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ya, itulah pribadi Yesus sebagai idola ya, bahwa Malaikat Gabriel pada bulan yang ke-6 pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret untuk mengunjungi seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Maka mulai dari situ nampaklah pribadi Yesus. Yang disampaikan malaikat Gabriel adalah bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamai Yesus. Bagaimana Maria menanggapi itu? Bahwa dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maka dari situ Yesus akan lahir dari Maria. Maka itu tunjukkan pribadi Yesus. Maka pribadi yang kedua yang bagaimana itu ya nak, yang kita idolakan. Ya, Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Itu Matius 20 ayat 29 sampai 34. Nah, Yesus itu idolaku. Maka semua orang mengidolakan Yesus. Yesus ya lewat ya keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya, dan banyak orang berbondong-bondong. Di situ nanti dikatakan ada 2 orang buta. Nah, mereka minta tolong, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Mereka berseru, tapi orang-orang banyak melarang. Hei diam. Semakin dilarang semakin keras, sehingga Tuhan pun, Yesus pun tergerak hatinya oleh belas kasihan, dan dia menjamah kedua mata mereka dan sembuh, lalu mengikuti dia. Itulah pribadi Yesus. Masih boleh nak, bagaimana kamu lihat pribadi Yesus ya, masih banyak. Lalu mengenal kuasa Yesus, nomor 2, mengenal kuasa Yesus, yaitu di Taman Getsemani, Markus 14
ayat 32 sampai dengan 42. Di situ nanti kita dapat melihat bahwa Yesus bersama dengan ketiga muridnya ya pergi ke Taman Getsemani, yaitu murid yang ketiga itu adalah Petrus, Yohanes dan Yakobus. Di situ hati Yesus sangat sedih saat berdoa, maka dia berdoa kepada Bapa di surga. Lalu isi doanya nanti bisa dilihat ya nak. Tetapi bagaimana lihat reaksi para murid? Para murid tertidur, ya, bukan ikut berdoa dengan Yesus, melainkan mereka tertidur. Biarpun demikian, Yesus tetap berdoa, ya, tapi mengatakan kepada muridnya, "Hei Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Itu nampak kuasa Tuhan. Kuasa Yesus itu adalah dia mampu menguasai dirinya sehingga dia tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, anak-anakku yang baik, mari kita lihat. Tokoh idola adalah orang terkemuka yang dikagumi karena memiliki kelebihan. Yesus adalah tokoh idola bagi umat Kristiani. Ya, bagi umat Kristiani sebagai tokoh idola, ia mendapat gelar dari orang-orang yang menyaksikan karyanya seperti anak domba Allah, Tuhan, Mesias, anak Daud, Allah yang maha tinggi, dan masih banyak lagi. Orang mengidolakan Yesus karena perkataannya membuat orang terkesima. Karena semua yang dikatakannya adalah kata-kata yang membawa kesejukan di hati. Tindakan Yesus membawa keselamatan dan pembebasan, yaitu menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Ya, apalagi nak masih banyak lagi boleh kamu cari Yesus yang kita idolakan itu ya. Mengampuni orang berdosa lagi. Yesus sungguh menjadi idola sejati karena ia menyerahkan seluruh hidupnya demi keselamatan manusia. Yesus juga tokoh idola yang taat kepada kehendak Allah ketika berdoa di Taman Getsemani. Dia taat di sana. Ya, sebagai pengikut Yesus hendaknya kita juga menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Setidaknya kehadiran kita disenangi oleh teman, guru, terutama orang tua. Maka tadi di awal Ibu bilang, tunjukkan dirimu bahwa kamu seorang yang baik agar kamu disenangi. Ya, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Sekian dan terima kasih.